Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Hamdan hamidin, ahmadu syukran li jami'i ni'ami wa mazidih. Wa salli wa sallim ala nabiyyil karim, habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin muhtaramin, para alim ulama, para asatidz, bapak ibu, adik-adik, rahimahullah. Alhamdulillah, pada pagi ini Allah memberikan karunia yang terbesar pada kita dengan diberikan kepanjangan umur sehingga kita dapat memasuki bulan yang penuh keagungan, bulan penuh keberkahan, bulan Ramadan yang Rasulullah sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Salman di dalam kitab Al-Ghunyah li Talibi Tariqil Haq, di mana Syaikhul Qadir Al-Jilani meriwayatkan. Hal ini juga dikutip di dalam kitab Al-Fiqh Mu'attilatun oleh Profesor Wahbah Zuhaili. Pada saat akhir Sa'ban, Rasulullah mengumpulkan para sahabat dan berkhutbah di antara para sahabat dengan mengatakan, ayyuhan nas, qad adhallakum syahrun 'azim, syahrun mubarak, syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Ila akhir hadis. Rasulullah memberitahu para sahabat, wahai para manusia, sesungguhnya telah menaungi kalian bulan yang sangat agung, bulan yang penuh berkah. Mungkin bagi kita yang tidak mengerti, tidak kebuka batin kita tidak seberapa mengerti seberapa agungnya Ramadan. Bagi orang yang batinnya dibuka oleh Allah, yang bersih ruhaninya, dia merasakan betapa hebatnya Ramadan ini. Saya kira kalau kita membandingkan dengan Sa'ban misalnya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang dikutip oleh Syaikhul Qadir juga, di situ dijelaskan bahwa Sa'ban itu istimewa dengan nisfu Sa'ban yang paling hebatnya. Dan pada saat nisfu Sa'ban itu, pada malam harinya Rasulullah didatangi malaikat Jibril dan disuruh menengadahkan kepalanya. Rasulullah melihat 300 pintu rahmat dibuka. Kemudian pada seperempat malam terakhir, kira-kira jam 3 sampai menjelang subuh, pintu-pintu surga dibuka. Bayangkan ini terjadi hanya di nisfu Sa'ban dan hanya seperempat malam terakhir terbuka. Tetapi begitu Ramadan, begitu bulan Ramadan, idza jaa Ramadan, futihat abwaabul jannah wa ghulqat abwaabun nar wa suffidatis syayatin. Rawahu Syaikhan. Kalau Ramadan itu tiba, kata Rasulullah, pintu-pintu surga dibuka semua oleh Allah. Sampai kapan? Sampai akhir Ramadan. Jadi Sa'ban itu terbuka hanya seperempat malam terakhir, jam 3 sampai menjelang subuh itu saja. Tapi begitu Ramadan, mulai matahari tenggelam kemarin sampai nanti datangnya Idul Fitri, terbuka terus pintu surga. 8 pintu surga terbuka. Seluruh pintu neraka tertutup dan setan terikat. Makna setan terikat ini memang ada dua. Ada yang mengatakan terikat setan ini
ia benar-benar diikat oleh Allah, makna lafziyahnya. Tetapi kalau kita melihat penjelasan para alim ulama, kelihatannya Imam Fakhrul Razi misalnya, atau kalau kita buka Tafsir Tabari, kelihatannya lebih dimaknai bahwa dengan puasa pergerakan setan di dalam tubuh kita itu menjadi terjepit, sehingga dia tidak leluasa untuk menebarkan bisikan-bisikan dan pengaruh negatifnya, sehingga dia terbelenggu karena puasa kita. Puasa kita lah yang kemudian menjerat perilaku tipu-tipu daya daripada iblis dan setan itu, sehingga dia tidak mampu melakukan godaan-godaan itu. Hadirin, puasa Ramadan sebagaimana dijelaskan Rasulullah sangat hebat, sangat hebat. Bahkan Syaikhul Qadir dalam bukunya yang menjelaskan Ramadan itu sebenarnya salah satu dari nama Allah, sehingga di dalam Al-Quran pun Allah tidak menyebut langsung kalimat Ramadan, tetapi diawali dengan Syahrul Ramadan, karena Ramadan itu adalah salah satu dari asma Allah. Bulan ini adalah bulan yang dinamai dengan nama sang pemilik, penguasa dari jagat raya ini sendiri, sehingga bulan ini sangat istimewa, penuh keberkahan. Di mana keberkahannya? Kalau kita baca-baca hadis, ada hadis yang menjelaskan bahwa di awal Ramadan Allah akan memilih batin orang yang bahagia kedatangan Ramadan. Pada saat hati orang itu benar-benar senang dengan hadirnya bulan Ramadan, Allah akan memperhatikan batin orang yang benar-benar tulus senang dengan kehadiran Ramadan. Dan pada saat orang itu diperhatikan oleh Allah, maka berguguran dosa-dosanya dan dibebaskan dia dari neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, Ramadan belum dimulai, Allah sudah membebaskan di antara kita yang benar-benar tulus kepada Allah, bangga dan senang menyambut Ramadan dengan hadiah terbebas dari neraka. Ada hadis lagi yang menjelaskan bahwa setiap kita berbuka, Allah selalu memilih ibadah puasa kita yang sukses, yang benar-benar iman wa ihtisaban, benar-benar penuh perhitungan kita, penuh keimanan puasa kita, itu untuk dibebaskan. Setiap kita berbuka nanti, Allah akan bebaskan orang-orang yang hasil puasanya dibebaskan dari api neraka. Rasulullah menyebut setiap saat kita berbuka itu ada banyak orang yang dibebaskan oleh Allah, sampai Rasulullah menyebut jumlahnya sebanyak bulu domba. Ini yang dimaksud dengan bulan penuh keberkahan. Kalau kita melihat, Rasulullah juga menjelaskan dalam hadis tadi bahwa di dalam bulan Ramadan ada keberkahan yang lebih hebat lagi, yakni malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Seandainya kita bisa mendapatkan malam itu, maka itu artinya sama kita hidup 83 tahun lebih tanpa maksiat sekejap mata pun. Kita lalui dengan penuh ketaatan kepada Allah. Sekali saja kita mendapatkan Lailatul Qadar, maka kita sama saja hidup seumur hidup tanpa maksiat sekejap mata pun. Sebuah kemuliaan besar yang Allah hadiahkan kepada kita semuanya. Hadirin, Rasulullah kemudian menjelaskan siapa yang menunaikan ibadah sunnah di dalam bulan Ramadan ini, maka sama artinya dia menunaikan ibadah fardu di luar Ramadan. Dan siapa yang menunaikan ibadah fardu di dalam Ramadan ini, sama dengan dia menunaikan 70 kali di luar Ramadan. Maka jika kita tadi sholat berjamaah subuh bersama-sama,
artinya kita 70 hari selalu berjamaah subuh dalam sekali sholat subuh. Tidak ditemukan kemuliaan seperti ini di luar Ramadan. Maka kalau orang mengerti Ramadan, pasti dia akan terus merindukan Ramadan. Hari ini adalah hari pertama Ramadan. Waktunya kita menyadari benar, berhati-hati benar, dan kita sangat serius benar untuk memuliakan bulan ini dengan amal ibadah yang sebaik-baiknya di jalan Allah. Hadirin, saya amat teringat dengan pesannya Abdullah bin Abbas ketika beliau berada di tanah haram. Beliau mengatakan, sesungguhnya di tanah haram ini kebaikan dilipat-lipatkan, tetapi orang yang sering lupa adalah bahwa dosanya pun dilipat-lipatkan. Maka kata Abdullah bin Abbas, sungguh aku lebih senang jika harus berdosa 70 kali di luar Mekah daripada harus berdosa sekali di dalam Mekah. Seandainya ini kita kiaskan pada Ramadan, Ramadan ini amal ibadah akan dilipat-lipatkan. Tapi berhati-hatilah, karena keburukan akan dilipatkan juga di sini. Maka begitu concern kita dengan kebaikan, tapi jangan sampai kemudian kita kebobolan dengan keburukan-keburukan. Kita redam benar semua keburukan. Kita jaga benar mata kita untuk tidak terjatuh kepada yang haram. Kita jaga benar telinga kita untuk tidak jatuh pada yang haram. Kita jaga benar lisan kita untuk tidak menyakiti siapapun, untuk tidak jatuh pada yang haram. Kita jaga pikiran kita agar tidak liar, agar tidak mengembangkan imajinasi yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita biasanya pada saat Ramadan mengkaji ayat surat Al-Baqarah ayat 183 yang sudah sama-sama kita hafal, di mana di ayat tersebut Allah memberitahu kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan. Kata kutiba ini secara usul fikih memiliki dampak fardhu ain, wajib. Karena Allah sudah menggunakan kata kutiba, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana Allah telah mewajibkan pada kaum sebelum kalian, supaya kalian bisa mencapai derajat muttaqi, derajat orang yang bertakwa. Adalah Imam Ja'far Shadiq yang mengatakan bahwa kalimat ya ayyuhalladzina amanu di telinga orang-orang yang khawas, di telinga ulama yang bersih batinnya, faham bahasa Arab benar, kalimat ini begitu indah, sehingga Imam Ja'far Shadiq mengatakan para alim ulama begitu dipanggil Allah dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, sudah tidak peduli lagi dengan perintah yang akan dibebankan seberat apapun di belakangnya, karena sudah sirna beban itu dengan kemesraan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Yang jadi masalah karena kita yang tidak paham bahasa Arab dengan baik dan kita tidak memiliki kebersihan batin, sehingga kalimat ini menjadi kalimat biasa. Walaupun sebenarnya Allah sudah panggil kita dengan panggilan yang penuh kemesraan untuk dihadirkan perintah yang begitu mulia, perintah puasa. Puasa ini dulu diwajibkan pada kaum sebelum kita. Kalau kita buka dalam kitab tafsir, siapa kaum yang diwajibkan sebelum kita? Di sini dijelaskan adalah kaum Nasrani. Allah sudah pernah mewajibkan puasa ini kepada kaum Nasrani, tetapi gagal umat Nabi Isa, karena puasa ini sering jatuh pada hari yang panas. Karena itu sebagian ulama mengartikan bahwa kata Ramadan itu dari kata al-midha,
yang artinya terik, panas, membakar. Dan ini artinya adalah puasa waktunya membakar nafsu kita. Karena itu pendeta-pendeta itu kemudian kumpul dan berencana, bermusyawarah, memutuskan untuk menggeser waktu puasa dari panas ke musim semi sebagai tebusan dari menggeser waktu puasa itu, maka ditambah 10 hari, maka jadilah puasa itu 40 hari. Tapi kemudian Raja Romawi waktu itu sakit-sakitan, maka pendeta kumpul lagi. Ini kalau raja kita sembuh, kita nadar ditambah 7 hari. Nah kok rajanya sembuh, akhirnya puasanya jadi 47 hari. Tidak lama rajanya meninggal, ganti putranya. Begitu putra raja memimpin, melihat angka 47 itu kok tidak bagus, disempurnakan jadi 50 hari. Setelah jadi 50 hari, tidak ada yang jalankan sampai sekarang, gitu ya. Ini yang disindir oleh Allah, bahwa puasa ini sudah pernah dipraktekkan, tapi gagal dipertahankan. Saya kalau berpikir ini, betapa dimuliakannya kita oleh Allah, betapa hebatnya penjagaan Allah terhadap syariat Nabiullah Muhammad SAW. Kita bisa bayangkan bagaimana mudahnya syariat nabi-nabi terdahulu itu tercerai-berai, terusak, tapi tidak dengan syariat Rasulullah Muhammad SAW. Coba kita bayangkan umat Yahudi, Nabi Musa itu masih ada di atas bukit, cuma ditinggal Hawa 30 hari disempurnakan menjadi 40 hari di Bukit Tursina. Dan umatnya Nabi Isa, Nabi Musa itu masih didampingi oleh asisten Nabi Musa, Nabi Harun. Ditinggal 40 hari, kena kelakuan Samiri, membuat hewan, konon katanya sapi dari emas itu, yang bisa bersuara, udah kafir semua. Pak, ditinggal Nabi sebentar, Nabinya ada di atas bukit, sudah melenceng syariatnya, sudah masih ada asistennya. Ini Bapak bisa bayangkan bagaimana dahsyatnya, ya, pembelokan syariat yang dilakukan oleh orang-orang zaman dulu umatnya Nabi Musa. Begitu juga dengan kaum Nasrani. Karena itu kalau kita baca kitabnya Ibnu Taimiyah, Al-Iqtidah ila Shiratal Mustaqim, Ibnu Taimiyah itu menjelaskan bahwa karena itulah di dalam surat Al-Baqarah, surat Fatihah itu di akhirnya kita meminta pada Allah, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kata Ibnu Taimiyah, yang dimaksud maghdub itu, orang yang dibenci itu adalah Yahudi, karena dia pekerjaannya memotong-motong ajaran Allah itu dikurangi, karena asumsinya ajaran itu tidak kompatibel dengan perkembangan zaman. Sedangkan kalau Nasrani itu pekerjaannya nambah-nambah ajaran, karena itu dia disebut tersesat. Itu menurut penjelasan Ibnu Taimiyah. Maka ketika Rasulullah memprediksi tattabi'anna sunanan ladzina min qablikum itu, bahwa kita secara setahap demi setahap pasti akan mengikuti umat terdahulu sebelum kita, itu diartikan pasti akan ada umat Islam yang pekerjaannya itu gunting-gunting ajaran sebagaimana orang Yahudi. Pasti akan ada orang Islam yang akan mengatakan bahwa syariat Islam yang ini tidak pas dengan perkembangan zaman ini. Kayaknya ajaran Islam yang ini itu tidak cocok untuk zaman ini. Walaupun kita sudah dipeseni benar oleh ulama-ulama salaf kita bahwa syariat Islam itu sholihun likulli zaman wal makan, bahwa syariat Islam itu akan tetap baik mestinya untuk zaman kapanpun dimanapun, karena dia lahir dari Allah. Tapi tetap ada orang yang berpikir Yesus itu tidak
pas kalau untuk zaman sekarang. Hukum rajam itu tidak pas untuk zaman, hati-hati. Ini cara berpikir yang dulu pernah ditempuh oleh kelompok Yahudi. Kita minta pada Allah setiap Fatihah itu agar tidak punya pikiran kritis yang kemudian menggunting ajaran sendiri. Tidak punya pikiran kritis yang akhirnya memangkas kebenaran dari Allah. Kita minta supaya batin ini diluaskan oleh Allah untuk bisa menerima apapun yang dipandang baik oleh Allah. Kemudian yang kedua adalah kita pasti juga akan mengikuti sebagian umat Islam itu suka nambah-nambah ajaran. Nambah-nambah ajaran sehingga ajaran itu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Ini yang kemudian disebut bid'ah dhalalah. Bid'ah dhalalah. Nah, dalam mengartikan bid'ah ini memang berbeda antara ulama Wahabi dan Salafi dan ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Di mana bedanya? Para tokoh Salafi Wahabi kalau mengartikan bid'ah itu berangkat dari hadisnya Sayyidatina Aisyah, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fawaratun. Apa saja yang tidak bisa dikembalikan kepada Rasulullah maka dia tertolak. Nah, cuma mengartikan apa saja yang tidak bisa dikembalikan kepada Rasulullah ini kemudian jadi apa saja yang tidak ada dalilnya. Saya juga tidak paham kenapa bisa begini jadinya. Artinya itu tidak begitu. Akhirnya setiap ada sesuatu pasti pertanyaannya, ini dalilnya apa? Ini hadisnya apa? Loh, padahal itu kan apa saja yang tidak bisa dikembalikan kepada ajaran Rasulullah. Maka kalau ulama Ahlussunnah wal Jamaah dalam kitab Bayanul Amani misalnya mengutip pendapat ulama dari kelompok Ahlussunnah wal Jamaah, mengartikan bid'ah itu adalah yang bertentangan dengan usulul syariah, prinsip-prinsip dasar syariat. Meskipun tidak ada dalilnya, kalau dia paralel, linier dengan prinsip syariat, dia itu syariat. Itu ya, tidak bid'ah. Tapi kalau bertentangan dengan prinsip syariat, baru bid'ah. Gitu loh. Dan itulah maksudnya. Di sini menjadi perbedaannya di sini. Kalau kita tidak pandai memahami ini, ya ini yang membuat umat kita jadi benturan terus. Terus bagaimana kalau masing-masing ngeyel dengan definisi sendiri? Ya silahkanlah, yang ahli ngeyel itu bertahan, tapi saya ingatkan boleh belajar yang lain. Pikirannya dibuka supaya tidak terjebak dalam narrow-minded. Pikirannya cuma sempit, hanya tahu di dalam kajiannya, tidak tahu pikiran-pikiran yang lain, nanti malu sendiri. Kenapa? Karena sesungguhnya banyak hal-hal yang bisa ditarik. Misalnya itu 4 bulanan itu tidak ada dalilnya, itu bid'ah, itu nolongi kata orang Jawa, itu bid'ah. Coba kalau saya mau kupas misalnya, itu berangkat dari hadis para ahli ulama. Itu hadis itu di semua kitab hadis ada. Rasulullah yang menjelaskan inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfatan ila akhir hadis. Rasulullah yang menyebut bahwa kamu itu 40 hari dibentuk dalam bentuk cairan, 40 hari kamu itu menggantung ada plasentanya, 40 hari kamu itu sudah berbentuk tulang belulang yang berbungkus daging. Lihat 40 tambah 40 tambah 40 120 hari dibagi 3 jadi 4 bulan. Kenapa? 120 hari itulah waktunya Allah memasukkan roh. Bagi ulama kita zaman dulu, ulama yang tua-tua yang sudah meninggalkan tradisi menyatu jadi 4 bulanan itu paham ini penting momen ini. Sehingga kemudian suami istri itu sungguh banyak doa supaya dikaruniai Allah roh yang baik.
karena ini ketentuan takdir. Dan takdir itu kalau sudah ditulis oleh Allah, repot sudah busetnya itu, ngapusnya. Maka lakukan penawaran ke Allah. Seolah-olah begitu dalam tradisi ini. Doa ke Allah supaya diberi anak yang soleh, diberi umur yang panjang, diberi rizki yang bagus, diberi banyak senang di hidupnya. Itu loh yang mau diminta. Maka kalau kemudian ini disebut, loh ini bertentangan dengan syariat. Syariat yang mana? Loh ini kalau orang memahami, ini namanya mengambil isyarat dari hadis. Memang tidak langsung Rasulullah itu lakukan 4 bulan ya, tidak. Tapi juga tidak salah kalau orang kemudian memiliki pemahaman, oh kalau gitu ini penting. Oh kalau gitu saya 4 bulan ini saya harus doa karena ada kejadian penting di sini gitu. Sama juga ketika Yesus sabar, Rasul memberikan hadis-hadis begini, maka kemudian oh penting. Kalau gitu saya harus sholat malam, kalau gitu saya harus doa. Ya memang Rasulullah mungkin tidak persis sama ibadahnya dengan kita, tetapi ini tetap tidak bisa disebut ini kemudian syariatnya bid'ah itu. Nah di sini bedanya. Nah saya tidak terlalu dalam ke situ. Ini tadi cuma numpang lewat saja karena lewatnya di sini. Kembali ke persoalan bahwa Ramadan ini adalah bulan yang sangat agung, penuh barokah. Sekali kita melaksanakan fardu dinilai 70 kali. Karena itu kalau kita coba lihat analisis Rasulullah waktu memberi hukuman pada pasangan muda yang belum begitu paham ketentuan hukum Islam, sehingga kemudian dia melakukan hubungan suami istri padahal dia puasa. Kemudian dia datang ke Rasulullah, "Alhamdulillah ya Rasulullah, kami celaka Rasul, kenapa?" "Alhamdulillah ya Rasulullah, kenapa?" Kata Rasulullah, "Kami itu melakukan hubungan suami istri padahal kami puasa." Maka Rasulullah bilang, dia harus puasa syahrul ini mutatabi'ain, harus melakukan puasa 2 bulan berturut-turut. Kenapa kok 2 bulan? 2 bulan itu 60 hari kurang lebih ya. 60 hari itu sudah diskon dari 70 hari, karena 1 hari puasa sama dengan 70 hari di luar Ramadan. Maka hukumannya oleh Rasulullah sudah didiskon jadi 60 hari itu 2 bulan. Loh, ada logika di sini. Rasul itu lurus kalau berpikir. Kemudian ketika orang ini menyatakan tidak mampu, Rasul ganti dengan memberi makan 60 fakir miskin. Bagaimana Rasulullah mengalihkan puasa itu kemudian diganti dengan sehari puasa itu dengan memberi makan 1 orang fakir miskin. Maka saya selalu bilang, kalau tidak kuat puasa, yang banyak ngasih makan orang fakir miskin, supaya kita tetap punya amalan yang bisa disandingkan dengan orang ahli puasa. Di daerah saya di Pasuruan sana ada seorang mursyid Torikoh Qadiriyah anak sahabat dia, yang beliau itu karena sakit-sakitan, beliau mengatakan, aku di poso gak kuat, saya kalau disuruh puasa gak kuat, saya banyak sakitnya. Ya udah, pokoknya kalau ngaji berapapun jumlah jamaah yang datang, tak kasih makan semua. Lah itu repot akhirnya. 1 kali ngaji itu bisa 2.000, bisa 3.000. Itu kalau semua dikasih makan, itu sekali pengajian sudah dapat 2.000 hari. Saya pikir wah keren ini. Oh itu loh yang biasa dilakukan oleh para ahli ulama. Apalagi kalau kita ngasih makan orang Ramadan, terus menyediakan bukaan di masjid untuk orang yang di masjid, wah itu besar. Kata Rasulullah, setiap bukaan yang kita berikan untuk orang lain itu kita dipahalai oleh Allah dengan pahala orang yang berpuasa itu tidak dikurangi sedikit pun. Yang bisa ngasih makan, kata Rasulullah. Kalau tidak bisa ngasih buah-buah, kalau nggak bisa ngasih buah, kasih minum teh manis. Kalau nggak bisa ya air putih juga tidak apa-apa, diin aqua masjid itu. Maka itu akan memberikan pahala besar kepada kita di Ramadan ini. Kemudian
Di dalam hadis ini dijelaskan bahwa target di dalam ayat Quran tadi surat Al-Baqarah ayat 183 tadi dijelaskan oleh Allah bahwa target puasa itu supaya kita bisa mencapai predikat takwa. Kalau kita biasa diskusi tentang masalah evaluasi program, tentu saja kalau kita mau melihat seberapa berhasil sebuah program itu akan dilihat dari ketercapaian targetnya. Kalau puasa ini adalah pelatihan spiritual yang masif yang diberikan Allah kepada kita, maka target akhirnya itu adalah menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu adalah keadaan hidup yang sebegitu taat kepada Allah sehingga dia sanggup menunaikan apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah. Apa sebenarnya yang membuat orang tidak sanggup takwa? Adalah perlawanan dan dominasi nafsu. Saya pernah mengkaji di dalam majelis ini bahwa diri kita ini ada dua tarikan. Ada tarikan badaniyah yang itu adalah nafsu, dan ada tarikan ruhaniyah yang ini yang bisa melahirkan ketaatan hakiki. Pada 11 bulan yang lalu, kita sadar atau tidak sadar, kita itu lebih banyak dikuasai oleh nafsu. Bangun pagi nafsu sudah teriak-teriak, haus, kita udah minum. Setelah minum, ngelirik-ngelirik melirik buah, makan buah, makan buah, sambil lihat TV, lihat bola, sambil lihat bola. Itu ruhaninya yang di dalam jerit, saya rindu Allah, saya kepingin ketemu Allah, saya kepingin sholat. Ditekan oleh nafsunya, nanti dulu, kalau sudah setengah mainan, ini masih belum, ditawan, gitu loh ya. Nanti pagi dikit sudah mikir, ini sarapannya apa, setelah ini ngemilnya apa, siang dikit makannya apa, siang dikit, pokoknya terus begini. Kita disibukkan oleh kepentingan nafsu. Bentar lagi mata udah capek melihat yang ini, kepingin melihat yang lain, telinga kepingin dengerin ini, tangan kepingin nyentuh ini, lidah kepingin ganti yang ini. Terus kita dipaksa oleh nafsu untuk melayani keinginan nafsu melalui panca indera kita, melalui fisik kita ini. Sehingga terus kita hidup itu cuma melayani itu saja. Oleh Allah, Ramadan dibalik. Nafsu itu menjadi kuat karena tenaga. Karena itu oleh Allah tenaga dilemahkan melalui tidak diberi nutrisi. Maka selama 1 bulan ini kita akan menjalani pelatihan rohani serius dari Allah. Masif kita dilatih oleh Allah untuk melemahkan nafsu dengan cara mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari kita tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri. Itu jelas sekali objeknya adalah pelemahan nafsu. Dan kalau ini berhasil dilakukan, maka ketika nafsu lemah, ruhani akan menguat dan mengambil dominasi perintah batin, sehingga kemudian nanti bentuk spiritualitas orang itu menjadi berbeda. Kalau kemarin nafsu menguasai ruhani, sekarang roh yang akan menguasai nafsu. Maka begitu bangun, perintah yang datang sudah komandonya dari rohani. Puas, sahur yang kita pilih. Begitu sahur ternyata belum masak, istrinya masih sedang masak, belum matang. Wah, ini enaknya sholat malam dulu. Sholat malam. Setelah sholat malam, sahur, kemudian jadi mudah ke musola itu, masjid. Nah ini ke masjid dulu dah. Coba di luar Ramadan, kok jadi repot kaki itu mau ke masjid. Maka ada teman saya yang WhatsApp itu, dia bilang ternyata yang paling jauh itu jaraknya masjid, karena banyak orang bisa pergi ke Eropa, bisa pergi ke Amerika dan datang-datang ke masjid katanya, padahal masjidnya juga tidak jauh-jauh dari rumahnya itu. Tapi begitu Ramadan, orang menjadi gampang ke
Kenapa ini? Ini dominasi batin yang sudah berbeda. Begitu di masjid, siang dikit sholat duha, nanti kerja, biasanya jam 12 sampai jam 1 itu makan. Ini selesai sholat, tidak ada yang dimakan, keliling-keliling Quran, ngaji dulu. Jadi ngaji, nanti sore mau pulang, biasanya ada kepikiran nyari makan, nyari apa, ketemu orang jualan kok kepingin beli, sekalian nanti untuk ngasih bukaan orang-orang di masjid, lu sodakonya jalan, gitu loh ya. Lihat Pak, begitu kita puasa, sholat malam kena, tahajudnya, witirnya kena, tarawihnya kena, kemudian duhanya kena, setelah itu zikirannya jalan, urutannya jalan, sodakohnya jalan. Kok jadi ringan semuanya nih? Semua masjid saya berani taruhan. Ramadan itu sumbangan lebih besar, dulu ya. Kenapa orang jadi gampang nyumbang, gampang berbuat baik, ringan? Ini semua fasilitasi Allah. Ya, melalui pelemahan nafsu syahwat kita kemudian menjadi kuat rohani kita. Cuma kadang-kadang meskipun sudah dilemahkan namanya nafsu, kadang-kadang itu tetap aja masih bergejolak. Tidak sesimpel itu. Tidak bisa sehari 2 hari nafsu langsung kalah. Dan itu masih butuh perjuangan tetap. Maka saya ingin mengatakan, ketika saya ditanya, katanya setannya udah diikat, kok Ramadan tetap saja banyak maksiat? Saya bilang maksiat itu ada 2. Ada setan, ada nafsu. Setan itu cuma ngipas-ngipasin, setan itu cuma dorong-dorong. Pelaku sesungguhnya itu nafsu. Maka sebenarnya lebih hebat nafsu daripada setan itu. Karena itu Rasulullah pun memberitahu kita, ada atuwika nafsukan dari baina jambaika. Kata Rasulullah, paling musuh kamu itu bukan setan, nafsumu sendiri yang ada dalam dirimu itu loh. Itu yang paling musuh. Maka kalau saya tanya teman-teman tak budaya, ayo kalau belum Ramadan saya tanya, Pak, gimana sholat malamnya Pak? Ya Allah, setan itu budaya terus sampai males saya sholat malam. Ya, saya tanya lagi, ngajinya, zikirnya bagaimana Pak? Ya Allah, setan. Ya sudah, kambing hitam kan setan. Wong kita lebih hitam daripada kambing hitam setan itu. Udah kambing hitam. Terus nanti saya tanya, sodakohnya bagaimana? Ya Allah, setan. Ayo. Tapi saya tunggu ini Ramadan. Begitu sekarang saya tanya lagi, begitu Ramadan saya tanya, Pak, gimana sholat malamnya? Ya Allah, Pak. Ngomong apa Pak? Setannya udah diikat. Loh kok masih males? Itu memang aslinya Bapak itu males itu. Sudah bukan karena setan gitu ya. Ayo Bu, ya apa sholat duhanya? Ya Allah Tan, ayo gak ada setan mau nyalahin siapa? Asli sudah itu ibu males memang gitu ya. Terus saya tanya gimana sodakohnya? Ya Allah, ayo mau nyalahin siapa? Asli kikir memang Bapak kasih dulu ya. Jadi sekarang ini waktunya kita bisa menilai seberapa sebenarnya tingkat kealiman kita di jalan Allah. Hari ini kita bisa mengukur dengan benar seberapa destruktifnya potensi negatif yang ada di dalam diri kita. Hari ini kita bisa menimbang seberapa kokoh gejolak nafsu yang masih bergejolak di batin kita. Dan hari ini, puasa ini, bulan ini, kita harus mampu mengalahkan itu. Maka saya akan katakan, kalau kita tidak berhasil mengalahkan dorongan-dorongan nafsu pada bulan Ramadan, saya sudah tidak tahu lagi kapan sampai bisa menjadi baik. Kalau orang tidak bisa baik di Ramadan, saya bingung sudah. Kapan dia bisa jadi orang baik? Kalau Ramadan tidak bisa membuat dia menjadi tambah bagus sholat malamnya, tambah ahli sedekah, Ramadan tidak bisa melepaskan kekikirannya,
Ramadan tidak bisa melepaskan kemalasannya. Ramadan tidak bisa melepaskan semua keburukan-keburukan sifat buruknya. Saya tidak tahu, bingung saya sudah. Terus dengan apa orang itu bisa menjadi baik? Maka Ramadan inilah yang harusnya bisa menjadi sarana terbesar, metode terbesar untuk merubah batinnya kita dari dominasi nafsu menjadi dominasi rohani yang tercerahkan dengan hidayah Allah. Rohani yang tercerahkan dengan hidayah Allah yang mengendalikan nafsu, itulah pribadinya orang bertakwa. Nah, takwa itu dan itu yang harus kita kejar di Ramadan, itu harus benar. Tapi hati-hati, puasa ini seringkali kita itu seperti nginjak balon. Orang nginjak balon itu ketika diinjak balon itu kempes, tapi begitu bukan belenduk lagi balon itu. Puasanya itu puasa ngancam. Kuat sih nggak makan dari subuh sampai maghrib, tapi menjelang maghrib ngancam melihat makanan. Hati-hati, sore tak habisin. Ayo hati-hati kamu, nanti tak makan semua. Jangan begini, ini nafsu ngancam. Maka ini yang disebut oleh Allah di Quran, wa atimmus siyama ilal lail. Sempurnakan puasa itu sampai malamnya. Jangan sampai kita berhasil sudah mengendalikan nafsu dari subuh sampai maghrib, begitu maghrib kita kemudian liar lagi. Itu capek kita, capek, ya capek. Begitu Ramadan kita sudah serius mengendalikan nafsu, begitu Lebaran Idul Fitri merdeka, balik lagi ke sifat jeleknya. Ya Allah, walhamdulillah, mudah-mudahan dijauhkan kita dari Allah dari jenis puasa model begini. Kita puasa yang benar-benar serius, dijagain benar. Kemudian ada beberapa hal yang ingin saya pesankan berkaitan dengan Ramadan ini, yang secara fikih ini penting. Kalau tadi itu rahasia puasa dari sudut cermatannya para ahli ulama, yang ahli thariqah, ahli tasawuf, maka saya ingin memesankan persoalan-persoalan fikih karena ini penting. Karena ibadah itu ngerti batinnya tapi lupa tata fikihnya juga percuma. Nanti ibadahnya itu bagus, batinnya jelek, dohirnya juga tidak diterima oleh Allah. Ya, yang bisa membuat sah itu fikih, yang bisa membuat makbul itu analisis tasawuf thariqah itu. Apa ketentuan fikih dalam hal puasa? Rukun puasa itu cuma dua. Satu, niat. Dua, meninggalkan yang membatalkan puasa. Persoalannya, kalau kita baca dalam kitab Al-Fiqh Adillatu, seluruh imam madhab itu sudah ittifaq, sudah sepakat bahwa niat itu harus malam, tidak boleh subuh dan tidak boleh setelah subuh. Untuk puasa wajib, puasa fardu Ramadan, puasa qadha itu tidak boleh. Kalau sampai orang itu lupa niat jam 6, jam segini ini baru mikir, kayaknya tadi lupa niat, terus bagaimana? Puasanya tidak sah. Tapi tetap jangan dibatali, tapi tetap besok bulan berikutnya Bapak harus qadha itu harus qadha. Tapi tetap tidak boleh dibatali karena hurmat Ramadan, kan jadi susah sendiri itu. Ya susah sendiri, harus qadha. Tapi kenapa? Gara-gara gak niat, gitu ya. Gara-gara gak niat. Jadi niat ini harus dilakukan malam karena ada hadis. Ya. Malam jadi asyam, falasiyam. Orang yang puasanya itu tidak diniatkan malamnya, itu gak kehitung puasa. Jadi dalam kitab Al-Fiqh Adillatu itu ada. Ini yang kemudian dijadikan dasar oleh imam madhab, puasa itu harus niat malam harinya. Aslinya niat itu harus mukarinan bifi'il awal. Aslinya niat itu harus bareng dengan awal ibadah itu. Cuma untuk puasa kan waktunya mudhoyah, bukan kayak sholat. Kalau sholat itu waktunya muasab, waktunya itu luas, masih bisa melakukan pilihan waktu orang. Ya, sholat subuh ini selama matahari keadaannya masih gelap itu masih waktu utama. Tapi kalau sudah mulai menguning-nguning sudah masuk ke waktu makruh. Kalau sudah keluar mataharinya ya sudah itu masuk waktu haram.
Tapi begitu puasa tidak bisa begini. Begitu masuk adzan sudah harus puasa orang itu. Begitu maghrib harus bubar. Lah yang jadi repot itu kan membarengkan, menyamakan niat dengan awal masuk waktu. Itu repot sekali. Gampang kan? Kalau sekarang subuh jam 4:42, ya gini aja kita sambil niat begini. Begitu jam 4 kurang jam 4:41, berarti kurang 1 menit kita niat. Hati-hati, 1 menit lagi niat, 30 detik lagi niat, 15 detik niat, 10 detik niat, mulai. Nama itu semua tidak akan repot banget kalau gitu Pak. Sudah nawa itu terus dibilang oleh anaknya, tuh Pak, kan jam kita terlambat 2 menit, udah batal semua itu satu keluarga kalau gitu dulu ya. Kan repot sekali kalau begini. Oh kalau gitu langsung niat aja fajar sotik. Baru kita ngadep ke timur, niatin fajar sotik, begitu keluar langsung nawa itu, repot. Maka oleh para ahli ulama disepakati niat puasa itu ditakjilkan, diawalkan. Terus mulai kapan kita boleh niat? Aslinya mulai awal malam. Kapan awal malam itu? Ya maghrib Pak. Jadi maghrib itu sebenarnya sudah boleh niat, boleh. Jadi kalau buka itu boleh langsung niat puasa, ya boleh, cuma lucu sih. Kalau Bapak Allahumma laka syukur wa bika amantu wa la rizqa terus langsung apa itu semua modelan ada yang lucu, niat buka langsung niat puasa. Makanya kemudian diletakkan pada taraweh kita niat, pada taraweh kita niat. Ada juga kalau kita baca di kitab Kifayatul Ahyar itu ada perdebatan. Kata para ahli ulama, ini bagaimana sih? Kan itu sudah niat. Niat puasa itu kan niat tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri. Niatnya pada taraweh. Lalu setelah taraweh, kok terus tidur sama istrinya? Lalu kok terus makan, terus minum? Katanya sudah niat, tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri. Ini batal tidak niatnya orang yang kemudian makan, minum, hubungan suami istri. Nah, ada sebagian kecil ulama yang mengatakan batal sih tidak, cuma harus diperbarui niatnya. Tapi itu kecil. Mayoritas ulama mengatakan tetap sah, tidak ada masalah. Imam Syafi'i, ulama Syafi'i, semua sah, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya, memang bagus banget kalau Bapak selalu memperbarui niat setiap imsak itu perbarui niat. Nama itu sholawatin, itu bagus. Sangat dianjurkan supaya antar keluarga itu saling mengingatkan bab niat ini, supaya jangan sampai tidak keliru niat. Memang kalau kita baca kitab fikih sih ada pendapat dari Imam Malik yang mengatakan supaya kita pada awal puasa tadi itu, waktu sahur tadi itu kita niatkan 1 bulan penuh. Tapi kalau ulama Syafi'iyah, karena saya lihat tadi banyak yang kunut, kalau kita kunut semuanya, kalau ulama Syafi'iyah tetap mengatakan tidak mencukupi, tetap tiap malam harus niat sendiri, tiap malam harus niat, tiap malam harus niat. Ya, kemudian yang membatalkan puasa, kalau yang sudah umum kita sama paham, tidak makan, tidak minum, dan nikah, juga batal puasanya kalau orang muntah dengan sengaja, itu batal. Tapi kalau tidak sengaja tidak batal. Cuma setelah muntah mulut itu umur. Kenapa? Karena muntah itu najis. Nah kalau kita muntah terus kita ludah-ludahin sampai bersih terus kita telan, jangan. Para ulama fikih tetap mengatakan bisa batal itu karena mulut kita sudah kecampur barang najis, muntah itu. Umur dulu, lalu setelah bersih kita baru boleh lelah ludah. Lelah ludah boleh, asal dalam posisi ludah tetap di dalam mulut. Tapi kalau dimainin ludahnya, dikeluarin sedikit terus ditelan, batal itu. Batal. Hati-hati anak-anak kita yang suka mainin ludah, jangan mainan ludah kalau puasa, karena itu nanti bisa membatalkan kalau begitu. Hal yang juga jarang diketahui oleh teman-teman adalah kalau gusi berdarah, darah itu najis. Maka kalau gusi berdarah itu jangan ditelan, karena menelan darah pada saat gusi berdarah itu batal puasanya. Tuh ya. Kalau itu dikeluarin sampai putih ludahnya, kemudian ditelan, batal tetap. Kenapa? Karena sudah kecampur barang najis, dikumur lagi, kumur lalu dilepas. Nah terus bagaimana kalau orang kumur
puasa. Selama belum zuhur itu masih diperkenankan, boleh. Tapi kalau sudah zuhur itu sudah makruh, sudah makruh. Bagaimana hukumnya kalau orang itu kumur-kumur saat dia wudhu mau sholat, tiba-tiba secara tidak sengaja air itu ketelan sedikit, tidak ada, tidak ada. Ya, tapi kalau di luar waktu sholat jangan coba-coba, karena ada ulama yang menyatakan tetap batal itu, gitu ya, tetap batal. Jadi kalau begitu terus bagaimana? Aman, tidak usah kumur-kumur, tidak apa-apa, ya, tidak usah kumur, karena untuk orang puasa, tidak kumur, tidak istinsa, tidak apa-apa, itu tidak apa-apa. Nah itu hal yang biasanya jarang diketahui. Terus sedikit hal yang juga perlu diketahui adalah tentang persoalan tidak bolehnya tentang qadha dan bayar fidyah, tentang qadha dan bayar fidyah. Bagi istri kita, perempuan yang hamil menyusui, dia tidak puasa, itu perlu ditegaskan. Dia tidak puasanya itu kenapa? Kalau dia tidak puasa itu takut anaknya, dia sih kuat puasa, cuma dia khawatir nutrisinya lah, pokoknya takut anaknya, padahal dia kuat. Maka orang yang tidak puasa karena takut anaknya, karena dia hamil atau menyusui, dia wajib qadha dan bayar denda. Nah, bayar fidyahnya itu 6 sampai 6,5 on per hari. 6 sampai 6,5 on per hari. Jadi dia bayar 6 sampai 6,5 on dan tetap punya kewajiban ganti puasa. Ya. Loh, bagaimana kalau kemudian dia itu tidak puasanya karena memang tidak kuat? Ya. Jadi dia tidak kuat, tidak puasa, tidak kuat, waktu menyusui, waktu hamil tidak kuat, maka dia hanya kena kewajiban qadha saja tanpa bayar denda 1 mut, itu tidak ada. Jadi cukup qadha saja. Kalau dia tidak puasa karena dia tidak kuat dan dia khawatir pada anaknya, tetap dia hanya kena qadha saja dan bayar 1 mut. Memang ada pendapat ulama fikih yang menyamakan orang hamil menyusui itu dengan orang sakit menaun, sehingga dia hanya kena bayar saja, bayar fidyah saja, tapi kemudian tidak ada denda puasanya. Cuma mayoritas ulama, apalagi kalau kita Syafi'iyah, kita sholatnya kunut, itu ulama Syafi'iyah itu tidak ada. Ulama Syafi'iyah mengatakan harus kena denda bayar kalau takut anaknya, harus qadha kalau memang benar-benar tidak mampu. Tapi saya juga ingin mengingatkan ibu-ibu yang hamil menyusui, kalau memang tidak kuat puasanya, itu tetap sahur, tetap dicoba dulu. Jangan terus tidak sahur, subuh langsung makan, ngopi, terus ngeteh. Jangan begini, tidak kelihatan banget ketaatannya. Jadi terus bagaimana? Tetap puasa dulu. Nanti kuatnya seberapa? Ternyata jam 10 sudah tidak kuat perut, tidak apa, tapi puasa dulu biar tetap dapat pahalanya. Juga sama, kalau kita baca di dalam fikih Syafi'iyah itu, kalau seandainya kita itu nanti pulang kampung, hati-hati kalau pulang kampungnya itu kita setelah subuh, posisi kita itu mungkin itu kena kewajiban puasa. Jadi kalau kita pulangnya pada subuh, jangan enak-enak langsung makan dari rumah, puasa dulu kita itu, puasa dulu. Sampai mana? Ya sampai tidak kuatnya nanti. Sampai tidak kuatnya nanti. Kalau memang nanti di Cirebon tidak kuat, baru boleh batali. Nah, saya ambil pendapat yang saya kan musafir, boleh kalau begitu musafirnya itu harus keluar dari desanya. Jadi jalan dari sini masih
belum boleh, nanti keluar BSD baru boleh, dulu ya, baru boleh. Itu kalau kami pendapat ya dibolehkan. Mana yang lebih banyak? Yang lebih banyak tetap dalam keadaan puasa dulu, kecuali sudah tidak kuat, baru kemudian dibatalkan. Ini jarang-jarang kadang-kadang yang masih memegang prinsip ini, dan kalau kita mengkaji fikih kita akan tahu seperti ini. Tapi juga ada orang yang tidak paham fikih itu, kalau dijelaskan fikih terus itu fikih bukan hadis. Ini gobloknya orang ini. Fikih itu hasil analisis dari Quran hadis yang sudah dianalisis sedemikian rupa oleh ulama-ulama madhab itu, sehingga kemudian muncullah kesimpulan seperti ini. Justru ini kita sudah gampang, sudah ketemu kesimpulan akhir setelah ratusan hadis bermain di kepala sang ulama madhab gitu. Nah kalau kita sendiri cuma tahu satu hadis terus nyala-nyalakan imam madhab, waduh sampai yang itu gimana gitu loh. Imam Bukhari hafal hadis 400.000 sampai 600.000 hadis, tidak berani kayak sampean 10 hadis saja dengan sanad tidak hafal aja udah nyala-nyalain imam madhab, udah merasa lebih tinggi dari madhab. Katanya orang Surabaya, dapurmu sopo gitu ya, kamu itu siapa gitu ya. Kalau Imam Bukhari aja tidak sanggup, dia ikut Imam Syafi'i, loh kita itu gimana sih gitu ya. Jadi kita harus tahu bagaimana cara mendudukkan keilmuan ini. Saya kira itu beberapa poin yang sangat penting. Kemudian poin terakhir yang juga harus kita sama-sama pahami adalah setelah kita bisa puasa dengan baik, maka yang harus kita jaga adalah muhbithah, apa yang bisa membatalkan pahala puasa. Jadi puasa ini bisa batal pahala. Apa itu? Kalau orang itu berbohong, kalau orang itu sumpah palsu, demi Allah memang calon presiden satu itu memang begini, padahal tidak. Bapak demi Allah tidak ada pahalanya puasanya, gitu loh ya. Bohong aja tidak boleh, apalagi memfitnah, black campaign. Terus batal itu pahala puasanya orang black campaign itu. Saya sekarang lihat ini, ayo calon-calon apa itu presiden, tim-timnya ini, kalau masih main kampanye hitam, habis tidak ada dapat puasa itu, cuma tinggal lelahnya, tinggal capeknya. Nah, hari ini orang harus bicara fakta, tidak boleh lagi ngomong tentang fitnah-fitnah, kampanye-kampanye hitam. Kalau orang kemudian kampanye negatif, memang kita sedang mengkritisi calon kok, boleh kalau itu. Kalau tidak termasuk riba kan termasuk membatalkan pahala puasa. Enggak, kalau kita sedang mencermati pemimpin boleh, itu yang dibolehkan. Nah, tapi kalau bukan pemimpin kita tidak perlu. Jangan ada teman pakaiannya kebesaran terus bapak bilang bajunya kegedean, kayak itu bagaimana? Loh, nanti yang diomongin bajunya kegedean itu tidak ridho, tidak senang, itu riba, itu mengurangi pahala puasa itu. Bahkan bisa membatalkan pahala puasa. Hati-hati dari yang begini-begini ini, ngerumpi-ngerumpi itu dijauhi, benar-benar hati-hati supaya pahala puasa kita benar-benar bisa untuk sesempurna. Saya kira itu beberapa persoalan di sekitar Ramadan dan puasa. Mudah-mudahan kita bisa sempurna puasa kita secara aturan dan sempurna secara batin. Terakhir, Imam Ghazali dalam kitab Ihya itu menjelaskan bahwa puasa itu ada 3 tingkatan. Tingkatan awamnya puasa itu hanya sekedar tahan makan minum, tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri. Kalau mau lebih tinggi lagi, puasa itu tidak sekedar itu, tapi menghindarkan semua yang membatalkan pahala batin puasa tadi, dan menghindarkan perilaku buruk. Puncaknya di level akhirnya tentu saja ini para aulia yang sanggup, kita belum sanggup. Puasa itu adalah menjaga batin untuk tetap fokus ke Allah, meninggalkan segala yang selain Allah dari batin. Saya kira kita harus berlatih di level keduanya. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan. Sementara saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Ustaz Dr. Ahmad Sofiq. Kita buka satu atau dua pertanyaan. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya tentang materi yang disampaikan oleh Pak Ustaz, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, dalam hal puasa ini kan kita katanya merupakan suatu ujian, katakan terutama antara lain ujian dalam menahan lapar dan haus, kemudian menahan hawa nafsu. Dalam hal penetapan waktunya umumnya itu kira-kira 14 jam. Jadi standarnya 14 jam diukur kemampuan seorang manusia. Nah, masalahnya ada belahan bumi yang itu panjang waktu matahari terbenamnya dari waktu menjelang subuh itu kan sampai 17 jam. Kemudian ada juga belahan bumi yang katakan 6 jam. Jadi sebenarnya dalam hal puasa ini, apakah kita diutamakan mengikuti pergerakan matahari? Artinya karena setelah tenggelam baru bisa berbuka. Kemudian karena memang singkat siangnya hanya dalam tempo 6 jam misalnya sudah bisa berbuka. Atau memang standar waktu untuk menguji ketahanan manusia itu mana yang lebih diutamakan? Ini masalah hakikat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi prinsip ibadah itu adalah sam'an wa ta'atan kepada ketentuan kemenangan hati. Jadi ketika Quran meminta supaya kita puasa itu mulai dari kelihatan warna putihnya pada benang itu sampai dengan tidak kelihatan warna benang itu khairul aswad, maka itu artinya standar waktunya tetap harus mengikuti pergerakan matahari itu. Memang pada akhirnya nanti akan terjadi perbedaan, ada yang 14, ada yang 17. Memang kalau kita jadi warga Australia itu lumayan, bisa bukanya itu sekitar bisa jam 9 gitu. Jadi ada di tempat lain mungkin waktunya lebih pendek. Ya tapi ulama fikih itu dalam memecahkan persoalan ini tetap mengatakan merujuk pada peredaran matahari di wilayah setempat. Maka itu ujian yang Allah berikan pada tempat yang berbeda juga kondisinya akan berbeda. Mungkin kita akan melihat dari sisi waktu saja, tapi sebenarnya ujian Allah itu tidak sekedar dari waktunya, kondisi alamnya juga berbeda. Saya kira akan sangat berbeda puasa di timur di Arab, di Mekah misalnya, dengan puasa di situ itu berbeda. Kalau sudah tahu kayak apa teriknya di sana itu. Puasa di Indonesia itu enak banget, apalagi puasanya di BSD, Bogor, tapi itu hujan aja itu. Ya, tapi ya tidak sesimpel itu juga. Ujian Allah kan, Allah terlalu canggih untuk mengatur menu ujian. Jadi sudahlah, jangan mempertanyakan bagaimana Allah akan mengatur ketika waktu itu tidak bisa dimainkan karena pendek. Apa kemudian puasa itu menjadi ringan di sana? Belum tentu juga, karena bisa jadi Allah akan memainkan dengan instrumen lain, dan itu kemudian menjadi faktor pendidik paling serius di dalam batin orang itu ketika mengikuti ketentuan Allah. Dan ini adalah sirullah, ini rahasia Allah, ini bagian dari lutfillah, bagian dari kelembutan Allah, ini fikirnya Allah yang tidak bisa dengan mudah kita pecahkan. Sehingga ketentuan fikirnya begitu. Bagi wilayah yang misalnya tidak bisa diketahui pergerakan mataharinya, maka biasanya dikiaskan kepada waktu buka. Maka dia akan sahur buka mengikuti waktu Mekah. Tapi kalau masih bisa dilihat mataharinya, ya dia bisa tetap mengikuti matahari. Itu yang biasanya kita ketahui dari pendapat para ulama matahari.
Terus bagaimana ini dari ketentuan batinnya? Kalau sudah batin, tadi saya bilang pasti Allah lebih mampu mengatur menu latihan batin itu daripada apa yang kita pikirkan. Saya kira itu. Kebetulan memang saya juga pernah mengalami ketika di Australia puasa. Ya, tapi kalau orang itu sudah siap, itu di mana saja biasa. Meskipun buka sampai jam 9 juga tidak apa-apa, biasa aja. Kalau kita pas haji dalam keadaan puasa misalnya, atau umroh dalam keadaan puasa, itu kalau berangkat itu ya lumayan ya. Di atas Thailand kita udah mau maghrib, tapi begitu di atas India mau terang lagi gitu ya. Jadi maghribnya malah ada maghrib. Setelah turun di Madinah itu juga tidak langsung pesawat kita kadang-kadang masih harus ditahan, tidak langsung boleh keluar. Itu kan lama juga di dalam. Ya tidak apa-apa, ini bagian dari ujian Allah. Bagian dari ujian Allah. Tentu kalau saya rasakan, kalau kita sedang puasa terus kita mengunjungi Bukit Uhud, ada saya pikir ya Allah, hebat pasukan Rasulullah, hebat pasukan Rasulullah. Dan kita tidak puasa saja, misalnya di Bukit Uhud itu tidak usah perang, kita bagian jagain tok, duduk aja, kayaknya dikasih waktu berapa 5 jam pingsan kita udah di situ itu. Ya, bukan pingsan kita nggak usah perang. Jadi kalau begini, kalau persoalan ujian menurut saya Allah yang tahu bagaimana mengatur. Tapi yang jelas semua bentuk kesulitan-kesulitan yang dihadapi orang dalam puasa itu adalah bagian dari ujian, bagian dari cara Allah untuk melemaskan nafsu kita. Itu saya kira yang bisa saya jawabkan. Baik, mungkin kita sudah sampai kepada penghujung acara.